Namaku Aldi. Usiaku 10 tahun. Setiap hari ada satu hal yang paling aku suka, yaitu sekolah. Aku selalu percaya sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan di dunia. Tempat di mana kita bisa belajar, bertemu teman, dan menjadi apapun yang kita mau. Tapi aku lupa, di sekolah tidak semua pelajaran bisa kita temukan di dalam buku. Ada pelajaran yang jauh lebih sulit, pelajaran yang sering kali menyakitkan. Saat itu aku sadar, sekolah bukan lagi tempat yang paling menyenangkan di dunia. Sekolah adalah arena, dan aku hanyalah seorang anak yang tak berdaya. Aldi, siswa yang pemalu dan pendiam, sedang duduk sendiri di sebuah bangku di halaman sekolah. Ia tampak asyik membaca buku. Suasana di sekitarnya ramai oleh siswa lain, tapi dia terlihat terisolasi dalam dunianya sendiri. Tiba-tiba, bayangan 4 orang menghalangi sinar matahari yang menyinari buku Aldi. Ia mendongak. Pandangannya bertemu dengan 4 siswa lain, teman-teman sekelasnya yang sering mengganggunya. Di antara mereka ada Fajar, yang dikenal sebagai pemimpin kelompok. Dengan cepat, Fajar merebut buku dari tangan Aldi, lalu melemparkan buku itu ke arah temannya yang lain. Buku itu dilempar dari satu orang ke orang lain seperti mainan. Aldi bangkit, mencoba meraih bukunya. Namun, setiap kali ia melangkah, salah satu dari mereka selalu menghalangi. Air mata Aldi mulai menggenang di pelupuk mata. Hatinya perih, ia merasa tak berdaya. Dalam kebingungan, topi sekolahnya juga direbut. Aldi menatap topinya yang kini berada di tempat yang tak terjangkau. Ia hanya bisa berdiri mematung, menunduk, dan membiarkan air mata mengalir. Keempat siswa itu tertawa puas, lalu pergi meninggalkan Aldi yang hancur. Ayu menghampiri Aldi dengan langkah gonta. Topi yang ia rampas teman kelompoknya berada di tangannya. Pagi itu, entah kenapa, rasa bersalah menggerogotinya. Bayangan wajah Aldi yang menunduk lesu saat ia mengambil topi itu terus terbayang. Aldi terdiam, tidak langsung mengambilnya. Ia memandangi Ayu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aldi berjalan lesu menuju kelasnya. Pundaknya merosot, matanya menunduk seolah-olah beban tak kasat mata sedang menimpa dirinya. Setibanya di ambang pintu kelas, ia menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian yang tersisa untuk menghadapi hari. Saat ia melangkah masuk, tiba-tiba sebuah kaki terjulur dari kursi barisan depan, menjenggal langkahnya. Aldi tak siap, ia tersandung dan tubuhnya oleng dan terjatuh. Tawa menggema meledek Aldi. Aldi hanya bisa terdiam. Rasa malu dan sakit bercampur menjadi satu, membuat dadanya terasa sesak.
Ada luka yang tidak terlihat, yang takkan sembuh hanya dengan dibiarkan. Luka itu bukan hanya milik Aldi, tetapi juga milik mereka yang menyakitinya. Dalam keheningan, mereka mulai mengerti bahwa kekuatan sejati bukan saat menjatuhkan, melainkan saat berani mengakui kesalahan. Mereka datang bukan lagi sebagai penindas, melainkan sebagai manusia yang ingin belajar. Karena permintaan maaf sejati bukanlah sekedar kata-kata, melainkan sebuah awal untuk kembali menjadi lebih baik. Perundungan bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah sebuah pilihan, sama seperti pilihan untuk menjadi lebih baik. Saat Aldi hanya bisa menunduk, mereka justru berani mengangkat kepala. Bukan karena bangga, tetapi karena rasa bersalah yang mendalam. Mereka datang untuk menjalin kembali tali pertemanan yang pernah putus, untuk membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain.